Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali dengan Aksara Agro and Farm tentang ternak kambing. Jadi kita akan menceritakan tentang jangan sampai kambing itu menjadi korban dari kandang, teman-teman. Jadi seperti apa pengalaman dari kami langsung. Jadi ini kebetulan ada satu indukan. Oh ya teman-teman, kami ceritakan terlebih dahulu bahwa kandang ini sangat sederhana sekali, teman-teman. Ini dulu bekas kandang sapi, terus dibuat kandang kambing. Kita buat koloni, teman-teman. Itu ada satu jantan, itu sapera yang di sana, yang di belakang. Terus ini dengan indukan betina kambing Jawa lokal, teman-teman. Nah, terus sebelum kami ceritakan kenapa ini ada sekat di sini, karena yang tiga ini kebetulan lagi gudiken atau sakit kulit, sehingga ini kita kasih partisi. Kita pisah seperti ini, itu pun hanya dengan waring. Terus kita sudah kemarin dengan suntik obat yang kita beli. Jadi kita pisah, kalau yang belum kita koloni kita pisah dulu. Nah, terkait di judul awal tadi, jangan sampai kambing itu menjadi korban dari salah kandang, teman-teman. Jadi ini contohnya, teman-teman. Ini kemarin itu yang pertama kita harus hafal, harus kita kenali itu karakter kambing, teman-teman. Jadi karakter kambing itu berbeda-beda. Nah, ini termasuk kemarin itu kambing yang paling aktif. Jadi pada saat kita masukkan ke koloni, itu dia ini sangat aktif menyeruduk ke sana kemari di setiap betina-betina. Nah, karena pola tingkahnya dia yang sangat aktif, akhirnya dia sendiri yang kaki depan kanan, mana ya? Nah, kaki depan kanan itu kemarin terkilir. Jadi setelah diurut, diraba-raba sama saudara saya, bukan patah tapi hanya terkilir. Ciri-cirinya, kaki depan kanan itu tidak mau menapak, jadi hanya gantung. Nah, tapi saat ini alhamdulillah pengobatan tradisional kami sudah ada kemajuan, artinya kaki depan kanannya itu, kaki depan kirinya sudah mulai menapak. Dan pengobatan kami hanya menggunakan balsam, kemudian sebelum dibalsam dicuci dulu, teman-teman, dengan air garam, termasuk air garam dan air Baiklin, itu untuk mensterilkan dulu telapak kakinya, disikat pakai air Baiklin dan air garam. Setelah disikat, dibersihkan, baru dikeringkan dulu, lalu kemudian dibalsam. Nah, setelah dibalsam itu dikasih serai, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu sebatang serai, itu dideplok dulu, bahasa Jawanya dideplok, dipukul-pukul dulu. Nah, setelah itu baru diikatkan ke kakinya. Nah, seperti itu nanti alhamdulillah saat ini sudah mulai ada kemajuan dan sudah kita lepas balutan yang dari batang serai tadi. Nah, dan ini sudah kita koloni dengan satu jantan. Jadi poin pertama yang harus kami sampaikan dari pengalaman kami ini, yaitu teman-teman harus mengamati kalau koloni itu karakter dari kambing, tiap-tiap kambing. Kalau ada yang terlalu aktif, bisa jadi ditali terlebih dahulu, teman-teman. Tapi talinya jangan yang beresiko ya, karena ada juga nanti kalau ditali itu malah dia itu gubet lehernya sendiri, dan karena aktifnya dia nanti malah mati gantung. Itu ada beberapa kejadian seperti itu. Nah, sebenarnya dia itu menyeruduk itu pasti hanya beberapa hari di awal, 3 harian lah, teman-teman. Nanti setelah itu sudah dia cukup damai dengan betina-betina yang lain. Nah, kalau teman-teman itu dengan kandang koloni itu terlalu longgar, itu juga beresiko juga aktivitas dari induk kambing-kambing itu akan over. Karena aktivitasnya itu akan over, otomatis itu gerakannya juga akan bisa lebih beresiko karena lebih aktif. Jadi teman-teman yang bisa mengukur sendiri, untuk kambing berbeda dengan domba. Tingkat populasi dalam 1 meter persegi itu kalau untuk domba itu lebih banyak dibandingkan dengan kambing. Karena kambing itu butuh lebih ekstra, baik karena ukurannya lebih besar daripada domba, kemudian tingkat keaktifannya juga lebih daripada domba, teman-teman. Nah, itu pengalaman dari kami, sehingga teman-teman jangan sampai, khususnya yang pemula, jangan asal koloni, teman-teman. Seperti dari kami yang tadi saya ceritakan di awal, kalau ada yang gudiken, dipisah dulu, kasih suntik dulu, obat dulu, dimandikan dulu,
bersih, baru setelah dia sehat baru bisa dikoloni dengan yang lain. Tapi kalau semuanya sehat, silahkan gabung saja. Setelah digabung pun teman-teman juga harus mengamati mana yang aktif. Yang terlalu aktif itu juga harus diamankan dulu, jangan sampai malah menyeruduk yang lain. Nah, jadi termasuk nanti kalau sudah dikoloni 1,5 bulan sampai 2 bulan, kemudian pejantan kita istirahatkan dulu di kandang yang di ujung sana. Nah, di sana teman-teman, itu sebaiknya betina-betina ini kita kasih sekat tiap individu. Jadi kita buat kandang baterai, tapi tidak permanen. Tujuannya agar kita nanti bisa mengamati setiap individu kambing itu, yang makannya lahap, yang tidak lahap, dan bahkan tidak mau makan, itu bisa kita amati. Tapi kalau koloni seperti ini, kita bisa menghindari nanti saling tumbukan. Kalau sudah kita sekat-sekat setelah kita koloni selama 1,5 bulan sampai 2 bulan. Jadi 2 keuntungan kalau nanti kita buat sekat kandang baterai itu, menghindari tubrukan atau tarung antara betina-betina ini yang kemungkinan sudah dikawini dengan jantan. Yang kedua, kita bisa mengamati tingkat kelahapan dari kambing. Kalau seperti ini koloni, kita hanya mengamati. Dari sekarang hanya 1 tuh yang tidak mau makan. Nah, kalau seperti itu kita harus cek apakah ada yang tidak beres dengan kambing itu, kok dia tidak mau makan, sementara kambing-kambing yang lain ini mau makan, teman-teman. Jadi itulah pentingnya kita itu kalau merawat hewan ya, khususnya kambing itu tidak hanya tidak hanya ngasih makan saja, tetapi kita harus juga perlu mengamati gerak-gerik hewan yang nafsu makannya berkurang atau mungkin tidak mogok, bahkan mogok makan, terus ada kaki yang tidak mau napak dan sebagainya, itu kita amati, karena itu sangat-sangat, itulah pentingnya kita yang merawat itu seperti itu, tidak hanya asal beli terus kita kasih pakan sudah selesai, tidak seperti itu. Nah, itu mungkin teman-teman cerita dari kami. Habis ini kita akan memberikan tips pakan yang gratis, dan mungkin teman-teman belum berani mencobanya, tapi dari pengalaman kami ini kita akan menceritakan setelah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.